Oke, kita ketemu lagi. Jadi kemarin itu ya salah satu temanku ya, yaitu Mas Valentinus Sanusi, yaitu dedengkot e-sport bola di Indonesia, nge-share satu video ke aku dan nanya pendapatku soal video itu. Ya ini videonya soal apakah e-sport bubble itu sudah pecah. Selain video itu, aku juga nemu satu video lagi yang bahas soal industri e-sport. Di dua video tadi, walaupun sebenarnya memang ada beberapa poin yang valid, kayaknya yang bikin dua video tadi memang bukan orang-orang yang terjun di industri e-sport. Makanya di video ini aku pengen ngasih perspektif tentang industri e-sport dari orang yang memang terjebak di industri gaming dan e-sport selama bertahun-tahun. Dan ya aku sendiri memang bukan orang yang hidup dalam bubble ya, yang cuman lihat industri e-sport. Aku juga merhatiin industri olahraga, industri gaming, industri tekno ya dan kawan-kawan lah ya. Disclaimer dulu ya, satu hal yang pasti, setiap orang pasti punya biasnya masing-masing. Bedanya cuman ada yang sadar dengan bias pribadinya dan ada yang enggak sadar. Aku sendiri memang merasa ada banyak kekurangan dan batasan dari industri e-sport yang sekarang. Tapi aku juga sekarang kerja di RRQ. Ya ini kalau belum tahu ya, ini organisasi e-sport yang mungkin boleh dibilang paling gede se-Asia Tenggara setidaknya untuk sekarang. Jadi kayaknya sih aku bisa kasih perspektif dan pendapat yang lebih netral ketimbang orang-orang yang mungkin sudah benci atau nggak suka sama e-sport. Sekarang kita bahas satu-satu beberapa anggapan negatif tentang industri e-sport yang sering dipakai sama kebanyakan orang. Pertama, apakah e-sport itu overhype? Iya, betul. Aku sangat setuju bahwa e-sport itu overhype. Tapi faktanya nih, banyak industri-industri baru ya itu juga memang dibuat overhype dan tidak sesuai sama kenyataannya. Misalnya industri startup. Startup itu juga banyak banget yang valuasinya setinggi langit padahal kenyataannya selalu rugi dan nggak punya model bisnis yang valid. Ada juga perusahaan startup yang ternyata scam. Ya ini kayak Theranos misalnya. Contoh industri lainnya apa? Kripto, NFT, Web3 dan saudara-saudaranya. Ini kan katanya instrumen investasi ya kan. Tapi berapa banyak yang harganya turun bahkan lebih dari 90%. Kita ke argumen kedua. Apakah ada banyak perusahaan e-sport yang bangkrut? Ya ini tergantung definisi banyaknya juga ya. Tapi faktanya memang ada tim-tim e-sport yang gede-gede banget yang boleh dibilang kolaps. Cuman ya, emang nggak ada ya perusahaan konglomerasi raksasa yang kolaps juga, Nokia dan Kodak misalnya. Kenyataannya ya, belum ada dan mungkin nggak akan pernah ada perusahaan e-sport yang bisa segede Nokia dan Kodak di masa kejayaan mereka. Pertanyaannya, apakah kolapsnya Nokia itu menjadi tanda bahwa industri ponsel sudah hancur? Ya jelas enggak. Pemainnya aja yang ganti dari Nokia jadi Samsung misalnya atau jadi Apple. Apakah rontoknya Kodak berarti industri fotografi juga sudah mati? Ya enggak juga. Kalau kita pakai analogi yang sama, tim-tim e-sport besar yang bangkrut itu nggak bisa juga jadi indikasi alias simptom dari kondisi industri e-sport. Ya setidaknya ya penjelasan atau alur logikanya nggak bisa sedangkal itu. Pandangan negatif lainnya, ada yang bilang apakah industri e-sport itu sudah lewat masanya?
alias bubble-nya sudah pecah. Nah, ini tergantung dari definisi bubble-nya juga. Tapi satu hal yang pasti ya, masa-masa FOMO ya dari industri e-sport itu memang sudah lewat. Masa-masa FOMO yang aku maksud adalah ketika banyak orang, sponsor, investor, atau orang-orang awam yang mengira industri e-sport itu easy money. Ya namanya juga manusia ya yang sering bias, sering ignorant, dan seringnya pengen cepat kaya dengan cara yang paling gampang. Ya makanya banyak orang kena scam ya. Padahal kenyataannya nih, industri e-sport ya memang tidak segampang itu. Tapi di sisi lain ya, faktanya fase-fase gold rush itu memang terjadi di semua industri baru juga. Ini aku juga tahu banget ya, karena aku lihat langsung ada satu perusahaan yang ketika lihat startup rame, wah terus ngikut startup. Terus lihat, wah e-sport lagi naik juga, ikut-ikut ke e-sport ya kan. Habis itu tren Web3 naik, ngikut juga ke Web3. Bahkan sampai ada yang ngomong, Web3 ini masa depan yang tidak bisa dihindari, Bes. Habis itu yang jadi tren sekarang itu kan AI ya. Ikut juga ke AI. Satu hal yang pasti nih, fase gold rush dan masa-masa FOMO itu memang pasti ada durasinya. Karena ya di masa-masa itu memang lebih banyak orang yang sotoy ketimbang orang-orang yang beneran tahu seluk-beluk industrinya. Ya mau itu e-sport, gaming, finance, startup, AI atau segambreng contoh industri lain. Makanya ya ketika kita lihat industri e-sport yang sekarang, pemainnya memang jauh berkurang. Tapi ini berarti yang tersisa dan masih strong adalah yang memang paham e-sport itu soal apa. Ya misalnya kayak RRQ. Iklan dulu guys. Sekarang aku jadi anak buahnya Pak Ape soalnya. Apalagi nih, ada yang bilang industri e-sport pasarnya tidak sebesar itu. Ya ini kalau ini ya, dari dulu aku juga sudah tahu. Kalau industri e-sport sebenarnya memang sangat niche dan cuman secuil porsi dari industri gaming. Aku lupa persisnya tahun berapa ya. Ya ini kalau nggak salah ingat tahun 2019 ada salah satu petinggi Muntun yang sempat bilang ke aku kalau yang nonton MPL itu bahkan belum sampai 10% dari total pemain MLBB. Nah, tapi pertanyaan yang lebih penting adalah apakah industri yang niche yang pasarnya sangat spesifik itu nggak bakal bisa bertahan? Ya balik lagi, perusahaannya sendiri kayak apa? Orang-orang di perusahaan itu seperti apa? Investor atau yang modalin perusahaan itu kayak apa juga? Karena ini faktanya penting ya. Kalau investornya ngarep modal atau bahkan cuan banyak dalam waktu 1 sampai 5 tahun, ya jelas jangan ke e-sport. Karena ya memang kos untuk perusahaan e-sport itu gede banget. Ya salah satunya buat gaji pro player. Ngomong-ngomong soal gaji pro player ya, ya sebelumnya aku udah sempat bahas ini ya di videoku sama Fahmoy Kornet ya. Silakan ditonton sendiri biar video ini nggak kepanjangan. Tapi intinya ya mungkin memang gajinya tadi jadi terlalu besar jika dikalkulasi dengan possible revenue yang bisa didapat. Maksudku gini, apakah pemain mahal itu bisa jadi jaminan kalau timnya pasti menang? Apalagi ya sekarang trennya itu hadiah prize pool dari turnamen. Pembagiannya kan juga mayoritas ke player. Cuman nih, aku sendiri memang belum kepikiran alternatif apa yang lebih ideal. Ya ini alternatif win-win solution ya antara manajemen dan pro player. Di sisi lain, pro player e-sport itu memang usia produktifnya pendek banget.
Dan ya faktanya juga tidak semudah itu pro player yang pensiun terus bisa ngetop jadi influencer. Karena kayaknya udah panjang juga, kita ke penutup aja kali ya. Mungkin lain kali kita bisa bahas aspek-aspek lainnya yang nggak sempat dibahas di sini. Inti dari video ini adalah ada dua hal penting yang aku pengen ngomong. Pertama, buat orang-orang yang pengen cepet cuan sebanyak-banyaknya dengan effort seminimal mungkin, aku bisa pastikan e-sport bukan industri yang cocok buat tujuan itu. Buat yang pengen malak-malakin industri e-sport ya karena ngira e-sport itu duitnya banyak, ya itu salah sasaran juga ya. Hal kedua yang pengen aku ngomong adalah tidak semua industri itu memang valuasinya sama dan bisa jadi industri yang paling gede. Kalau di negara-negara maju, tech industri yang duitnya paling banyak, di negara-negara berkembang ya kayak kita, ya mungkin industri perbankan yang cuannya gede-gede. Menurutku sih ya industri e-sport mungkin nggak akan pernah jadi industri nomor satu sejagat raya. Dan ya itu nggak apa-apa. Kenapa harus semuanya jadi, wah aku harus jadi industri nomor satu. Ya kalau semua nomor satu gimana ada nomor dua dan tiga ya ini ya ini malah jadi ngomiang ya. Tapi pertanyaannya yang lebih penting adalah apakah industri e-sport itu memang tidak ada value-nya? Oh ya jelas pasti ada. Pasti ada value dan nilai jual uniknya. Ya silakan kontak RRQ ya kalau pengen tahu lebih lanjut. Ya wis gitu aja kali ya. Seperti biasa, kalau ada yang pengen protes, pengen tanya, silakan coret-coret di komentar ya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.